Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini hadir untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Kami kembali hadir menjumpai Anda pada edisi Sabtu, 12 April 2025. Berikut informasinya. Diduga akibat korsleting listrik, 3 unit kios di Jalan Sailendra, Kota Medan hangus terbakar. Pada peristiwa tersebut, 2 orang mengalami luka ringan akibat menyelamatkan diri saat peristiwa kebakaran terjadi. Berdasarkan rekaman video amatir dari warga, memperlihatkan detik-detik kebakaran 3 unit kios penjual alat tulis dan makanan di Jalan Sailendra, Kecamatan Medan Baru, pada Jumat pagi kemarin. Peristiwa ini sempat membuat heboh warga sekitar, karena kebakaran kios tersebut terjadi begitu cepat. 2 orang dikabarkan mengalami luka-luka ringan akibat menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran. Erwin, Lurah Petisah Hulu mengatakan, saat terjadi kebakaran, pihaknya langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran Kota Medan. Beruntung api langsung dapat dipadamkan dan tidak sempat merembet ke rumah-rumah warga di sebelahnya. Pasca kebakaran, Polsek Medan Baru langsung melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui pasti penyebab kebakaran. Menerima laporan dari warga lewat kepala lingkungan Pondok Putih Blok 8 atau salah satu kebakaran dan salah satu damkar. 10 menit kemudian damkar sampai dengan jumlah 3 unit untuk penanganan. Kurang lebih 30 menit api sudah dipadamkan. Yang kita ketahui sementara ada korban itu 6 orang, tapi yang mengalami luka hanya 2 orang. Tidak ada korban jiwa yang ditimbulkan akibat kebakaran tersebut, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Personel Polsek Pantai Cermin dan Polairut Polres Serdang Bedagai bergerak cepat ke lokasi kebakaran 1 unit kapal cepat atau bot, sambil melakukan pengamanan TKP dan memasang garis polisi. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan penyebab kebakaran kapal cepat atau bot tersebut. Berdasarkan informasi dari masyarakat, 1 unit kapal cepat atau bot terbakar di Dusun 4, Desa Pantai Cermin Kiri, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai. Kebakaran terjadi pada hari Jumat siang kemarin di sebuah gudang tambak udang yang sudah lama kosong ditinggal pemiliknya. Atas informasi tersebut, petugas langsung mengamankan lokasi kejadian sambil memasang garis polisi. Hingga berita ini diturunkan, petugas beserta saksi mata yang melihat kejadian tersebut belum mengetahui siapa pemilik kapal tersebut, dan penyebab kebakaran juga masih dalam penyelidikan petugas. Kasih Humas Polres Sergai Zulfan Ahmadi kepada awak media membenarkan kejadian tersebut, dan menurut saksi mata kebakaran kapal karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, saksi mata juga tidak mengetahui siapa pemilik kapal dan kenapa kapal tersebut terbakar. Zulfan menambahkan, hingga saat ini, warga di sekitar lokasi tidak mengetahui kapal tersebut punya siapa. Kepolisian terus bekerja untuk mengetahui penyebab kebakaran tersebut. Kebakaran 1 unit sampan atau bot di sebuah bekas tambak udang di Desa Pantai Cermin Kiri. Kemudian pihak Polsek yang dibantu dengan Satpol Air mendatangi TKP dan benar melihat sebuah kapal atau bot terbakar. Pihak Polsek melakukan penyelidikan belum mengetahui siapa pemilik maupun penyebab terbakarnya kapal bot, dan sampai ini terus dilakukan penyelidikan tentang terjadinya kebakaran tersebut. Petugas Tim Sus Unit Jatandras, Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan, berhasil menangkap 2 orang tersangka pelaku perampokan sadis yang berstatus bapak dan anak. Keduanya bersekongkol menghabisi nyawa seorang supir taksi daring dengan niat hendak menguasai mobil dan barang berharga milik korban.
Warga kawasan Desa Paluh, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, sempat dihebohkan dengan temuan mayat yang mengapung di aliran sungai dengan dibalut karung. Setelah diperiksa polisi, jenazah tersebut merupakan Mihael Pakpahan, korban dari aksi perampokan yang dilakukan tersangka Kasranik dan Agung Pradana, yang merupakan bapak dan anak. Keduanya menghabisi nyawa korban yang berprofesi sebagai supir taksi online di kawasan Medan Sunggal. Bermodus dengan cara memesan taksi daring yang dibawa korban, lalu menghabisi korban dengan menggunakan kain hingga tewas. Setelah dipastikan tewas, keduanya lalu membawa jenazah korban ke rumah kerabatnya di kawasan Gebang, Kabupaten Langkat, lalu jasad korban dimasukkan ke dalam karung yang diisi batu sebagai pemberat, sebelum akhirnya dibuang ke aliran sungai. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Gideon Arif Setiawan menyebutkan, kedua tersangka merupakan bapak dan anak ini, memiliki motif ingin menguasai mobil milik korban. Kedua tersangka diberi tindakan tegas dan terukur oleh polisi, karena melawan petugas saat akan diamankan. Menuju ke Langkat, tempat saudaranya. Menuju ke Langkat, si korban kemudian dipindahkan ke karung, ya, dibawa ke karungnya berada, dan dibuang dengan menggunakan pemberat batu. Lalu dia beranjak ke rumah saudaranya di Langkat. Disitulah kita menemukan jejaknya, yaitu BK atau plat asli, plat kendaraan aslinya yang korban, ya, dengan baju tersangka yang terdapat bercak darah korban. Tersangka dijerat dengan pasal berlapis yakni pasal 340 dan 365 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, PAD, Bapenda Toba terus berupaya menagih para wajib pajak yang diduga berupaya mengemprang pajak. Upaya tersebut terus dilakukan seperti mengingatkan salah satu perusahaan yang ada di Kabupaten Toba, yaitu PT Toba Pulp Lestari, yang diduga berupaya mengemplang pajak penerangan jalan untuk tahun 2024 dan 2025. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bapenda Toba, Henry Maraden Sitompul saat dikonfirmasi di Kabupaten Toba. Henry menjelaskan, pajak penerangan jalan ini diberlakukan kepada pihak PT Toba Pulp Lestari yang merupakan memakai mesin menggunakan daya listrik untuk proses peleburan kayu menjadi pulp dan komplek perumahan karyawan, juga penerangannya menggunakan listrik di sepanjang jalan yang ada di kompleks perusahaan tersebut. Tindakan perusahaan yang berupaya mengemplang pajak atau tidak memenuhi kewajiban pajak tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Daerah dan Pusat. Henry mengungkapkan, PT Toba Pulp Lestari sebelumnya telah melakukan pembayaran pajak penerangan jalan, namun menurut Bapenda pembayaran tersebut masih kurang dari nilai perhitungan pihak Bapenda Toba. Pihak PT Toba Pulp Lestari telah membayarkan kekurangan pajak penerangan jalan tersebut antara tahun 2021 hingga 2023, diperkirakan sebesar 700 juta dari kekurangan sebelumnya. Namun Henry menyebutkan, menurut hitungan Bapenda Toba, seharusnya diperkirakan pajak tersebut mencapai 1 miliar rupiah per tahunnya. Kalau saya sebenarnya yang 700 ini sebenarnya kurang, kalau menurut saya ya, sebenarnya saya itu 700 itu yang 2023. Kalau saya pinginnya kalau bisa itu lebih 1 miliar kalau bisa dibayarkan itu, karena konsumsi daripada kayu sama maaf kata berapa ton itu, ratusan ton sekali produksi, kan sebenarnya wajar kalau dia bayar lebih kurang 1 miliar ke sana. Tapi itu ya kembali kepada pihak perusahaan, kami nggak mau mencampuri, tapi itu. Sementara itu, staf media relation PT Toba Pulp Lestari, Indra Sianipar ketika dikonfirmasi menyampaikan pesan lewat aplikasi WhatsApp, pihaknya telah membayarkannya secara rutin setiap bulan. Saat tim liputan meminta memperlihatkan bukti pembayaran yang dimaksud pihaknya enggan untuk memperlihatkannya. Pengerjaan bangunan pagar rutan Pangkalan Brandan yang berlokasi di Jalan Stasiun, Kelurahan Brandan Timur Baru, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, diduga tidak sesuai bestek.
pengerjaan proyek dengan menggunakan anggaran negara sebesar 2,6 miliar yang dikerjakan oleh CVGR dimulai pada 28 Agustus hingga 31 Desember 2024. Pada kenyataannya, baru selesai dikerjakan pada bulan Maret 2025. Pada pembangunan proyek pagar keliling rutan kelas 2B Pangkalan Brandan ini, sempat terjadi permasalahan karena kontraktor melarikan diri dan telah menggunakan anggaran negara untuk pengerjaan proyek. Selain itu, upah para tukang juga sempat tidak dibayar karena anggaran tersebut sudah dibawa lari oleh kontraktor. Hal tersebut terungkap dari salah satu subkontraktor pengerjaan proyek warga Pulau Jawa yang tidak bisa pulang ke kampung halaman karena gaji dan modal tidak dibayarkan. Selain itu, pengerjaan proyek pagar rutan kelas 2B Pangkalan Brandan ini seharusnya menggunakan besi ukuran 12 mm, namun pada kenyataannya, berdasarkan informasi dari subkontraktor, besi yang digunakan hanya sebesar 8 dan 6 mm. Tidak hanya itu, pemasangan seng zin kolum pada dinding atas pagar, guna menghindari warga binaan yang berusaha untuk kabur, juga hanya dipasang dengan seng aluminium, sehingga proyek pengerjaan ini diduga syarat dengan korupsi. Subkontraktor pengerjaan proyek, Cipto, mengatakan, pengerjaan proyek pembangunan pagar rutan ini sempat bermasalah karena kontraktor atau pemborongnya melarikan diri. Akibatnya, ia yang mengerjakan proyek dari awal hingga selesai, serta harus menanggung kerugian sebesar 27 juta rupiah untuk mendahulukan proses penyelesaian pekerjaan. Ada sih beberapa bagian item gitu yang nggak sesuai bestek, 3 atau 4 titik lah itu. Misalnya seperti apa, Bang? Cuma besi aja, sama jin kalung juga ada lah. Ya kalau misalnya dia nggak terlibat di situ pun kayaknya proyek ini pun nggak selesai juga, karena kan dari pemborong pertama kan misalnya kabur lah 2,6 miliar ya, Bang ya? Mas itu ya tolonglah kebijaksanaannya lah. Nah, di situ emang ada lah duit sekitar 27 juta, itulah yang aku minta, enggak kurang nggak lebih. Para pekerja bangunan proyek rutan kelas 2B Pangkalan Brandan ini hanya berharap agar proyek tersebut ditinjau kembali, sehingga upah dan kerugian bisa diselesaikan. Pemerintah melalui Kementerian Sosial menyiapkan lahan seluas 6,8 hektar lahan ex-PTTN 2 Kebun Tandem Hilir 1 untuk membangun sekolah rakyat di Desa Tandem Hilir 1, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Seluruh operasional sekolah ditanggung pemerintah, termasuk biaya sekolah gratis. Hal ini disampaikan Kepala Desa Tandem Hilir 1, Herianto, saat ditemui di lokasi pembangunan sekolah rakyat. Ia mengatakan, dengan dana sebesar itu, nantinya di tempat ini akan dibangun beberapa fasilitas pendukung lainnya seperti gedung sekolah, rumah para guru, dan infrastruktur jalan dan drainase. Semula lahan yang disediakan untuk pembangunan sekolah rakyat, menurut Herianto, lahan seluas 2,8 hektar ini sudah bersertifikat. Kemudian ditambah 4 hektar lagi yang kini sudah diproses untuk disertifikatkan. Adapun anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah untuk membangun sekolah rakyat berjumlah 200 miliar. Rencana pembangunan sekolah rakyat di lokasi ini merupakan usulan dari Pemkab Deli Serdang dengan tujuan untuk mencerdaskan anak bangsa, sebagaimana yang telah diprogramkan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Namun Herianto belum mengetahui pastinya ada berapa tingkatan sekolah yang akan dibangun. Menurut Herianto, untuk sekolah rakyat yang akan dibangun di sini melingkupi mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Yang nantinya murid yang bersekolah di sini tidak dipungut biaya sepeser pun alias gratis. Penambahan sesuai dengan arahan semua, bahwasanya beliau sudah berkoordinasi dengan PTPN 2, penambahan 4 hektar sudah disiapkan. Jadi areal dari ujung yang sini sampai dengan yang sana itu, Pak. Sampai ujung yang sana seluas 6,8 hektar. Jadi sekolah rakyat ini yang mana bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa.
yang diprogramkan oleh Bapak Presiden Prabowo melalui Menteri Sosial. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pembangunan sarana pendidikan saat ini telah berdampak positif terhadap keaktifan siswa belajar menguasai bidang keahlian melalui sekolah kejuruan, bahkan mampu meningkatkan kompetensinya sebagai modal untuk terjun ke dunia bisnis setelah menyelesaikan pendidikannya di sekolah. Memanfaatkan ruang praktik siswa teknik audio video pada Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 2 Lotu, Kabupaten Nias Utara, yang dibangun pada tahun 2024 melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Saat ini siswa kejuruan terus memahirkan diri untuk mempraktikkan langsung teori pelajaran teknik audiovisual yang berhubungan erat dengan peralatan elektronik. Juliman Zega bersama teman-temannya mengatakan, mereka menentukan pilihan pada jurusan teknik audiovisual karena banyak tantangan dengan mengenali alat-alat komponen elektronik dan kelistrikan, dan hubungannya dengan perangkat lunak yang digunakan untuk memproduksi audiovisual, namun sangat menyenangkan karena didukung sarana prasarana yang memadai. Juliman Zega meyakini, keterampilan teknik audio video dapat menjadi modal mewujudkan cita-citanya untuk menggeluti dunia usaha bisnis ekonomi setelah ia menyelesaikan pendidikannya pada satuan pendidikan tersebut. Teknik audio video ini untuk mencari pengalaman untuk bisa masa depan. Mungkin ada kendala-kendala sebelumnya kamu hadapi? Seperti di amplifier. Yang sering terjadi di amplifier ini untuk yang konslet. Jadi cara mengatasinya sudah dikuasai? Hampir sedikit, Pak. Ya, memang cita-citamu apa ini nanti? Jadi pengusaha. Untuk mendukung sarana ruang praktik siswa ini, pemerintah telah mengadakan sejumlah kelengkapan lainnya termasuk peralatan elektronik yang dibutuhkan. Pihak sekolah sebelumnya telah memiliki sumber daya tenaga pendidik yang handal untuk memandu siswanya, untuk terus meningkatkan kompetensi keahlian bidang audiovisual. Di ruang praktik ini telah juga diberikan peralatan teknik audio video dan kita saksikan bersama sedang dimanfaatkan, dan ini kami melihat pemanfaatan ruangan ini sangat memberikan dampak yang positif kepada pelaksanaan praktik termasuk kegiatan ujian kompetensi keahlian yang kami sudah laksanakan. Pemerataan pembangunan termasuk renovasi sejumlah sarana pendidikan tingkat Provinsi Sumatera Utara masih harus terus dilakukan untuk tingkat pendidikan SMA, SMK, dan sederajat. Direktur Utama LPP TVRI, Iman Brotoseno mengapresiasi TVRI Sumatera Utara yang senantiasa berkreasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. TVRI Sumut juga diharapkan dapat menjalin hubungan dengan pemerintah dan pihak lainnya dalam menjalankan programnya. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI diharuskan menjalankan fungsinya dalam menyampaikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Direktur Utama LPP TVRI, Iman Brotoseno mengatakan ada 3 hal yang menjadi tanggung jawab TVRI dalam menjalankan tugasnya, yakni mengedukasi masyarakat lewat berbagai program yang disiarkan kepada masyarakat. Yang kedua, menginformasikan hal-hal kepublikan yang harus diketahui masyarakat dengan konten yang lengkap dan berimbang. Sedangkan yang ketiga adalah menghibur masyarakat melalui tayangan yang disiarkan. Dikatakan masyarakat sebagai penonton tayangan TVRI tidak mengetahui tentang siapa yang menjabat dan hal-hal yang berkaitan dengan internal TVRI, melainkan hanya mengharapkan berbagai program yang ada bermanfaat bagi masyarakat. Iman Brotoseno mengaku sebagai TV daerah TVRI harus siap menjadi instansi vertikal pemerintah daerah. Untuk itu, sebagai lembaga penyiaran publik siap mengawal kebijakan gubernur dan membangun kolaborasi dengan berbagai pihak. Iman Brotoseno menegaskan perkembangan berbagai platform digital menjadi tantangan dan siap menyikapinya dengan meningkatkan kapasitas sehingga TVRI akan menjadi salah satu sumber informasi yang dipercaya dan selalu ditunggu serta dinantikan masyarakat.
Kepada Pak insan TPRI sendiri, apa arahan Bapak yang kita saya berharap bahwa TPRI ini akan terus menjadi sebuah lembaga kreatif ya, dan sehingga orang-orang TPRI mestinya harus menjadi insan-insan kreatif ya. Kita adalah bukan sekedar bagian dari birokrasi yang kaku dan tidak punya daya pikir untuk membuat kreativitas ya. Jadi kita berharap insan-insan TPRI harus di tengah-tengah kesulitan saat ini ya, dengan adanya efisiensi dia tetap harus menjadi kreator-kreator ya, menciptakan inovasi-inovasi, dan yang paling penting adalah membuat program-program atau tayangan-tayangan yang dicintai oleh masyarakat ya. Karena bagaimanapun juga masyarakat menilai kinerja TVRI itu dari layar. Di tengah efisiensi anggaran TVRI harus melakukan berbagai kreativitas yang siap menyuguhkan berbagai informasi yang dibutuhkan masyarakat sekaligus mendukung program pemerintah demi kemajuan bangsa. Untuk memastikan kehandalan energi listrik menghadapi mudik Lebaran 2025, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) meninjau ke beberapa titik lokasi di Sumatera Utara dan dipastikan kondisinya aman, andal, serta memadai. Kunjungan kerja rombongan Kementerian SDM di Kota Medan diawali dengan pemeriksaan pasokan listrik di PLN WIDE Sumatera Utara dihadiri Kepala BPH Migas Erika Retnowati, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian SDM Jisman P. Hutajulu, serta jajaran pejabat tinggi lainnya. Dalam kesempatan itu, GM PLN WIDE Sumatera Utara Agus Kuswardoyo memaparkan kondisi kelistrikan Sumatera Utara sangat siap dan andal dengan memiliki cadangan daya sebesar 772 MW untuk stasiun pelayanan pengisian. Kendaraan listrik umum disiapkan 74 unit dengan 54 titik lokasi bersama 324 personel siaga menghadapi mudik Lebaran. Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan dalam kunjungannya di Sumatera Utara dipastikan kehandalan kelistrikan dalam kondisi aman untuk melayani masyarakat menghadapi mudik Lebaran, termasuk mitigasi terjadinya bencana alam. Nah, kalau kemudian bisa produksi biodiesel, ngapain lagi kita impor BBM ya? Itu satu. Kedua, hilirisasi sawit ini juga kita harapkan nanti adalah sebagai nutrisi pengganti suplemen. Ini yang luar biasa. Ini yang belum sama sekali dilakukan di Republik Indonesia. Kalau ini bisa kita lakukan, maka program pemerintah pusat sekarang ini mengenai makanan bergizi gratis itu akan linear, ya. Jadi adanya nutrisi pengganti suplemen dari sawit ini sudah banyak dilakukan di negara-negara maju. Guna mengantisipasi kendala maupun hambatan pelayanan kelistrikan terhadap konsumen, PT PLN mengerahkan tim tanggap darurat 24 jam untuk melakukan pemantauan serta menjaga kelancaran pasokan energi tetap aman. Kebijakan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat Donald Trump berdampak pada perekonomian dunia sehingga Komisi 7 DPR RI menghimbau Indonesia agar meningkatkan kualitas produksi dalam negeri agar masyarakat Indonesia lebih mencintai produk karya anak bangsa. Pemanfaatan industri sawit sebagai salah satu untuk meningkatkan produksi dalam negeri memiliki banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Penerapan tarif impor Trump tersebut, Komisi 7 DPR RI menyarankan untuk dilakukan peningkatan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia, khususnya sektor perkebunan sawit. Sumatera Utara sebagai wilayah perkebunan sawit yang pertama dan salah satu industri terbesar di dunia berpotensi dalam peningkatan perekonomian di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan kunjungan Komisi 7 DPR RI ke industri sawit dan melakukan pertemuan dengan aparat pemerintah pusat maupun daerah bersama stakeholder terkait di Medan kemarin. Pemanfaatan buah sawit memiliki banyak keunggulan yang dapat memproduksi tidak hanya minyak goreng namun menghasilkan biodiesel, suplemen, sabun dan kebutuhan hidup masyarakat lainnya. Dengan peningkatan kualitas produksi diharapkan masyarakat dapat mencintai produksi dalam negeri. Saya kira kita harus bijaksana. Saya kira sekarang pemerintah kan sedang melakukan upaya negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat, dengan Donald Trump. Nanti di lain pihak kita juga menyiapkan upaya-upaya kita sendiri, bagaimana agar pasar-pasar buka baru
kemudian juga kualitas produk barang kita semakin baik lagi, dan juga kesadaran kepada bangsa ini supaya membeli produk dalam negeri. Iya kan, jangan beli dari luar negeri terus gitu loh. Biarkanlah misalnya mutu dan kualitas barang kita standar seperti apa yang kita pakai hari ini, dan tetapi itu kita bangga memakainya dan kita bisa bertahan di atas kaki sendiri itu. Dengan program hilirisasi industri sawit dapat mengoptimalkan peningkatan produksi dalam negeri berkualitas terwujudnya Indonesia maju dan generasi emas di masa mendatang. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara mencatat, sebanyak 7.962 calon jemaah haji telah melunasi biaya perjalanan ibadah haji tahap 2. Tahun 2025, Sumatera Utara mendapat kuota haji 8.328 orang. Kementerian Agama Republik Indonesia memberi kuota haji 2025 kepada Provinsi Sumatera Utara sebanyak 8.328 orang. Dari jumlah kuota tersebut, terbagi di dalamnya antara lain, lanjut usia 416 orang, pembimbing kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh 49 orang, dan petugas haji daerah 66 orang. Dari kuota tersebut, Kantor Kementerian Agama telah menerima pembayaran biaya perjalanan ibadah haji tahap 2 hampir 100%, yakni 7.962 orang. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara memberi batas waktu kepada jemaah haji tahun 2025 untuk melunasi biaya ibadah perjalanan haji hingga 17 April 2025 mendatang. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara, Ahmad Kosbi berharap kepada 366 calon jemaah haji yang belum melunasi biaya ibadah perjalanan haji, agar segera melunasi sebelum batas waktu yang telah ditetapkan. Batas akhir pelunasan tahap 2 ini sampai dengan tanggal 17 April. Jadi yang melunasi di tahap 2 ini adalah lansia, yang kuota kita lansia ini sebanyak 416 orang, kemudian PHG sebanyak 66 jemaah petugas atau pembimbing KDIHU sebanyak 49, dan juga nanti pendamping lansia, penggabungan suami istri atau anak orang tua, dan juga pendamping disabilitas. Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara telah menyiapkan 2.327 calon haji cadangan yang terbagi dalam 33 kabupaten kota. Berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Minggu, 13 April 2025. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Fauziah Fitri Damanik, perakirawan BBMKG Wilayah 1 akan memberikan informasi perakiraan cuaca untuk esok hari Minggu 13 April 2025 di wilayah Sumatera Utara. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara. Pada siang hingga sore hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga lebat disertai petir di seluruh wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat disertai petir berpotensi terjadi di Kota Gunung Sitoli, Labuan Batu Selatan, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Padang Lawas Utara, dan sekitarnya. Pada malam hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Pada dini hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Suhu udara berkisar antara 14 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 84 sampai 99%. Angin bertiup dari selatan hingga barat dengan kecepatan 3 sampai 5 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan tanggal 11 April 2025 tidak ada. Diimbau kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat
yang dapat disertai kilat, petir, serta angin kencang di wilayah pantai barat, lereng barat, pantai timur, lereng timur, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Pemirsa, demikian Sumatera Utara hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Selamat sore dan sampai jumpa.